Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, yaitu dalam kegiatan pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Minggu kemarin Pak Didi sudah menjelaskan tentang sistem rem yang ada di sepeda motor. Tentunya mungkin kalian masih ingat bahwa rem itu dibagi menjadi dua, ditinjau dari mekanisme cara kerja operasionalnya, yaitu yang pertama adalah apa? Masih ingat? Yang pertama adalah sistem rem mekanis, yaitu di mana untuk melakukan atau mengoperasikannya itu digunakan sistem mekanis menggunakan kawat, pedal penarik, tuas penarik, kabel penarik dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sistem hidrolik. Sistem hidrolik yaitu rem yang operasionalnya menggunakan media hidrolik sebagai media untuk menggerakkan atau mengoperasionalkan rem tersebut. Nah, anak sekalian yang berbahagia, minggu kemarin Pak Didi juga sudah memberikan tugas kepada kalian, yang mana tugasnya adalah fokus pada pembahasan tentang rem tromol. Nah, minggu kemarin sudah Pak Didi jelaskan bahwa rem mekanis pada sepeda motor itu identik dengan rem tromol. Nah, tugas kalian yang pertama di sini akan kita bahas. Soal yang pertama yaitu apa saja atau sebutkan komponen sistem rem mekanis pada sepeda motor. Nah, secara umum jawaban yang sudah kalian sampaikan sudah cukup baik, walaupun masih sampai dengan saat ini masih banyak sekali yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, besar harapannya silahkan segera diselesaikan tugasnya. Ikuti kegiatan proses pembelajaran ini dengan baik ya. Walaupun dalam kondisi keterbatasan, dalam suasana pandemi, proses belajar yang mungkin belum maksimal hanya melalui video-video pembelajaran dalam jaringan, insya Allah tetap dengan semangat yang tinggi, hasilnya bisa kita maksimalkan. Nah, kembali ke rem mekanis. Nah, rem mekanis pada sepeda motor itu sekali lagi identik dengan rem tromol. Nah, komponennya apa saja? Nah, komponen rem tromol pada sepeda motor itu yang pertama adalah handle atau tuas penarik atau tuas operasional. Nah, pada sepeda motor ada dua posisi letak dari tuas atau handle. Yang pertama, apabila motor tersebut adalah motor tipe cup atau motor bebek, atau juga motor tipe matic, untuk rem tromol atau rem belakang itu biasanya terletak pada sisi kiri dari stang kemudi. Nah, yang kedua yaitu kabel penarik. Nah, oke, sebelum masuk ke kabel penarik, apa sih fungsi dari tuas penarik tadi? Nah, tuas penarik atau handle ini adalah fungsinya untuk melakukan operasional. Nah, pengemudi menarik handle untuk menggerakkan atau mengaktifkan sistem rem tromol yang ada di sepeda motor. Nah, dengan menarik tuas atau handle, maka kabel penarik akan tertarik, selanjutnya akan diteruskan ke tuas pengungkit. Nah, tuas pengungkit ini akan bergerak mengungkit dari sepatu atau kampas rem yang terdapat di dalam drum atau di dalam tromol itu sendiri, sehingga dia akan mengembang dan akan terjadi gesekan antara kampas dan tromol. Nah, jadi itu fungsi yang atau komponen yang pertama adalah handle atau tuas penarik. Yang kedua adalah kabel. Kabel adalah fungsinya untuk meneruskan tenaga atau tarikan yang dilakukan oleh pengemudi untuk sampai tenaga tersebut ke handle, maksudnya ke tuas pengungkit. Nah, komponen yang selanjutnya itu yang ketiga adalah tuas pengungkit. Fungsinya adalah mengungkit atau menggerakkan kanvas rem supaya dapat mengembang. Nah, yang keempat adalah sepatu rem
atau kanvas rem atau juga disebut dengan prodorem. Jadi anak sekalian, dalam penamaan nama-nama komponen di sepeda motor itu biasanya satu komponen lebih dari satu nama, itu juga yang harus kalian ketahui. Contoh yang paling sederhana tadi yang baru saja kita bahas, ada yang mengatakan kanvas rem, ada yang bilang sepatu rem, ada juga yang bilang prodorem. Nah, apa fungsinya? Prodorem ini adalah untuk menimbulkan gaya gesek ya antara kanvas atau sepatu terhadap tromol atau drumnya, sehingga apa? Sehingga putaran atau laju dari kendaraan itu akan berkurang atau bahkan sampai menghentikan laju dari kendaraan itu sendiri. Yang kelima komponennya adalah komponen tromol. Nah, komponen tromol ini berpasangan dengan kanvas rem atau sepatu rem ya, untuk menimbulkan gaya gesek sehingga mengurangi atau menghentikan laju dari kendaraan. Nah, itu anak-anak sekalian 5 komponen utama pada sistem rem tromol. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, tadi sudah kita singgung dari awal bahwa rem tromol pada sepeda motor itu identik dengan rem belakang. Tapi jangan salah ya, pada tipe-tipe tertentu rem tromol juga diadopsi atau digunakan pada roda bagian depan. Nah, tergantung dari jenis tipe kendaraannya. Tapi umumnya yang sekarang ini yang banyak beredar ya, apalagi motor-motor yang baru, itu hampir sebagian besar untuk rem tromol itu digunakan pada roda bagian belakang, sedangkan roda bagian depan itu lebih banyak menggunakan tipe rem cakram atau rem hidrolik. Nah, anak sekolah yang berbahagia, selain dari 5 komponen utama tadi, masih ada komponen lagi, yaitu komponen penyetel, adjuster. Jadi sistem rem tromol itu juga memungkinkan dilakukan penyetelan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menyetel free play. Nah, free play adalah jarak main handle rem. Nah, itu juga harus disetel, disesuai dengan standar yang terdapat pada buku pedoman reparasi. Nah, apabila dalam waktu tertentu, rem sudah bekerja, sepatu sudah bergesekan dengan tromol, maka secara otomatis ini akan menyebabkan kampas akan semakin menipis. Nah, ini akan menyebabkan handle rem untuk melakukan pengereman itu akan terasa lebih dalam. Nah, maka ini harus disetel sesuai dengan jarak yang terdapat pada buku PPR, atau secara umum mungkin bisa kita juga buat mendekati yang standarnya, tergantung jenis kendaraannya. Apabila nanti ketika di luar kalian juga tidak hanya menentukan satu jenis kendaraan, yang jelas rem itu di handle atau di tuas pengungkitnya itu harus ada namanya free play ya, jarak main bebas yang kurang lebih 2-5 mm. Nah, disetel, disesuaikan, sehingga apa? Sehingga operasional dari sistem rem itu bisa maksimal. Nah, itu anak-anak sekalian sebagai pembahasan dari materi minggu kemarin. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi, yaitu sistem rem hidrolik. Nah, rem hidrolik pada sepeda motor itu sering sudah saya sampaikan bahwa identik dengan rem cakram. Nah, kalian mungkin sudah sangat familiar sekali, sudah sering melihat ya, ketika kalian berkendara, ketika kalian mungkin berada di parkiran, kalian melihat. Nah, rem depan sepeda motor itu sebagian besar adalah rem cakram. Nah, ketika kalian lihat di situ ada sebuah piringan, itu hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah rem hidrolik yang menggunakan disk atau cakram sebagai media yang bergesekan dengan kanvas remnya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam proses pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran siswa aktif. Nah, pada kesempatan ini meminta kepada kalian untuk melakukan observasi ya,
melakukan mungkin pengamatan, ya, pengamatan pada sepeda motor yang mungkin kalian punyai, ya, atau mungkin sepeda motor yang sering kalian gunakan. Coba tolong diobservasi, ya, rem hidrolik itu terdiri dari komponen apa saja, ya, terdiri komponen apa saja. Silahkan diobservasi. Nah, setelah menonton video ini, kalian observasi, kalian lihat, ya, di sepeda motor kalian, atau di motor tangga juga boleh, tapi jangan di otak-atik, jangan dimainkan. Nah, kalian lihat, yang terlihat kasat mata saja, ya. Kita belum membahas lebih detail, lebih jauh bagaimana cara kerjanya, tapi Pak Didi minta kalian untuk mengamati. Nah, dari rem hidrolik itu komponen apa saja yang bisa kalian temukan? Nah, apa saja? Nah, atau kalau nanti kalian sudah mengobservasi, kemudian kalian mungkin bingung nama bahasa tekniknya apa, kalian bisa searching, bisa cari materi mungkin, ya, di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Di situ akan kalian temukan pembahasan materi yang lebih detail. Komponen rem hidrolik sepeda motor itu terdiri apa saja, dan nanti sampai di situ ada fungsinya dan mungkin cara kerjanya. Jadi tugasnya itu observasi. Kemudian untuk tugas soalnya, nanti pada kesempatan ini, ya, itu akan menyusul, ya, akan menyusul. Tapi tugas yang pertama cukup itu dulu, ya. Tugasnya adalah observasi. Silahkan kalian amati. Sekali lagi Pak Didi tegaskan, sampaikan, amati, observasi, amati langsung pada kendaraan. Nah, komponen rem cakram itu terdiri dari komponen apa saja. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan, ya, setelah observasi langsung ke sepeda motor, kalian bisa searching, bisa cari materi di internet, di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin anakku sekalian yang berbahagia, untuk materi penghantar sistem rem hidrolik, itu yang bisa disampaikan. Silahkan dilaksanakan dulu tugasnya. Next time di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Mungkin untuk materi minggu ini Pak Didi cukupkan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Didi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.